Industri hilirisasi nikel Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan. CNGR Indonesia memperkuat kontribusi melalui pengembangan berbagai produk turunan nikel bernilai tambah tinggi yang ditujukan untuk pasar global. Director of External Relations CNGR Indonesia, Magdalena Veronica, menyebut pemanfaatan nikel Indonesia kini tidak hanya untuk kendaraan listrik atau EV, namun juga menopang berbagai sektor industri dunia. Sejak mulai beroperasi di Morowali di 2021, CNGR mengembangkan teknologi pengolahan biji nikel laterit menjadi nikel matte, nikel sulfat, hingga electrolytic nikel berkadar kemurnian 99,99%. Produk electrolytic nikel Indonesia bahkan berhasil masuk ke London Metal Exchange atau LME setelah melalui audit operasional ketat. CNGR menilai kebijakan larangan ekspor mineral mentah pemerintah menjadi tonggak penting percepatan hilirisasi sekaligus memperkuat daya saing produk nikel Indonesia di pasar global. Dan untuk membahas lebih dalam lagi, kami sudah bersama dengan Ibu Magdalena Veronica di studio Nusantara TV. Ibu Vero, selamat datang di Nusantara TV, apa kabar? Terima kasih Mbak Anake, saya baik. Bagaimana kabarnya? Baik tentunya. Kalau kita berkaca pada status Indonesia, saat ini katanya sudah menjadi pusat hilirisasi nikel. Tapi melihat kondisi yang ada saat ini, baik itu di global, geopolitik, ataupun di domestik, menurut Ibu sendiri, seperti apa potensi Indonesia untuk benar-benar bisa memajukan hilirisasi ini menjadi barang jadi? Jadi kalau kita mau membicarakan tentang potensi Indonesia, kita harus balik lagi ke 9 tahun lalu. Kurang lebih di tahun 2015 atau lebih tepatnya sebenarnya di 2014. Saat itu pemerintah Indonesia menetapkan larangan ekspor terhadap mineral mentah. Nah itu adalah satu masa sulit bagi semua pengusaha yang bergerak di mineral tersebut. Nah tetapi di situ tentunya tidak pemerintah bisa menjalankan kebijakan larangan tersebut dengan mulus. Ada di mana pengusaha itu berdialog. Kemudian muncullah sebuah ketentuan, yaitu dapat diberikan ekspor sementara, diberikan tenggat waktu kurang lebih 2-3 tahun sampai larangan biji mentah tersebut itu 100%. Jadi dalam kurun waktu dikasih persyaratan boleh ekspor, itu kewajibannya adalah harus membangun yang namanya pabrik olah murni. Jadi biji mentah tersebut diperbolehkan, jadi dalam artinya pemerintah memberikan keringanan. Saya tidak langsung menstop usahanya para pengusaha, tetapi saya berikan tenggat waktu. Dalam masa 2-3 tahun tersebut, para pengusaha di-encourage untuk membangun yang namanya pabrik olah murni. Agar biji mentah tersebut bisa diolah menjadi produk yang lebih bernilai tambah. Nah, kalau dalam terminologi yang digunakan dalam kebijakan tersebut adalah peningkatan nilai tambah. Nah, dari situ tidak hanya peningkatan nilai tambah, tetapi ada juga kegiatan-kegiatan industri, tentu saja masyarakat sekitar di mana industri tersebut berada, kemudian banyaknya populasi atau peningkatan lapangan kerja di area tersebut. Nah, itu manfaatnya banyak sekali. Nah, dimulai dari situ, maka muncullah banyak pabrik ya, yang kita kenal sebagai smelter begitu ya. Nah kemudian pada saat 5 tahun pertama itu kebanyakan produk nilai tambah tersebut hanya untuk pohon industri, end produknya stainless steel. Nah kemudian 5 tahun lalu, berarti kurang lebih di tahun 2020 sampai 2021 masuklah di mana teknologi lain yang bisa mengolah murni nikel menjadi bahan baku untuk baterai. Nah, kita bisa lihat ya, dimulai dari larangan pertama muncul banyak pabrik yang bisa olah murni menjadi stainless steel. Kemudian dengan adanya pabrik-pabrik tersebut, maka yang industri lain juga melihat adanya potensi, adanya suatu stabilitas investasi di Indonesia dalam waktu yang cukup panjang, sehingga tadi masuk ke bahan baku baterai. Yang baterai ini masuk nih sampai sekarang, tak terasa dalam kurun waktu 9 tahun sejak larangan tersebut dikeluarkan, Indonesia telah menjadi 67% per tahun 2025 sebagai pemasok
produk nikel dunia. Itu angka yang amat sangat besar. Tadinya kita hanya bisa memberikan bahan baku kita atau tanah kita lah bahasanya, hanya jual tanah. Sekarang kita sudah menduduki 67% produk nikel yang beredar di global itu berasal dari Indonesia. Ini jadi catatan buat kita, artinya Indonesia punya potensi sekali untuk dapat menetapkan harga nikel tersebut. Oleh sebab itu tentunya Indonesia juga punya tanggung jawab yang sama, memberikan produk juga harus semakin baik untuk global. Baik, tapi kalau kita berkaca dari harga nikel secara global, ini kan sebenarnya dari segi supply kan oversupply juga begitu, sehingga harganya sempat cukup volatil dalam beberapa waktu meskipun di tahun ini ada kenaikan begitu. Apakah ini menjadi salah satu pertimbangan juga bagi investor untuk menanamkan modal lebih banyak lagi di Indonesia? Oke. Jadi pertanyaan yang tadi Mbak Anake sampaikan ya benar, karena dengan tadi saking banyaknya ya 67% tadi berasal dari Indonesia, sedangkan yang existing masih terus bertumbuh sehingga terjadilah suatu stok yang berlebih. Nah, kondisi tersebut itu bukan kondisi absolut, tapi dengan catatan kita stakeholder Indonesia sendiri, regulator sendiri, kemudian para pengusaha itu harus berpikir berarti arah perkembangannya kemana. Investasi tetap dapat dilakukan, tapi dengan catatan bukan mengulang sesuatu yang sama. Harus berubah menjadi investasi yang bersifat ekosistem atau berpikir secara sistematis, tidak produk itu saja yang bertambah secara volume, atau bahasa yang kita pakai tidak ekspansi terhadap suatu investasi yang sama, tetapi melakukan ekstensi dari investasi tersebut. Artinya dari satu produk bisa diekstensi ke produk turunannya, kemudian ekstensi lagi ke produk turunan yang lebih banyak, sehingga menjadi satu ekosistem di mana Indonesia bisa memberikan berbagai variasi produk kepada global. Baik, tapi ekstensi ini sejauh ini sudah sampai mana? Apakah memang banyak investor atau refinery yang memang lebih tertarik untuk bergerak di hilirisasi yang itu saja? Sebenarnya sudah banyak investor yang melakukan ekstensi tersebut. Nah, mungkin kami salah satunya datang ke Indonesia di tahun 2021 ya, itu di masa COVID. Kalau kita berpikir masa COVID itu semuanya sulit, kok bisa ya kita keluar gitu ya. Jadi justru pada momentum-momentum kesulitan itulah sebagai pengelola modal itu harus berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa survive dari kondisi sulit. Nah, caranya adalah merubah diri, melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Contohnya tadi tahun 2021 juga merupakan pertama kalinya si NGR itu go global. Jadi kami mencoba untuk mengembangkan ke global. Yang kami kembangkan, kami pilih di Indonesia. Kenapa? Karena bahan baku yang kami bikin memang utamanya itu jadi kami bergerak di pembuatan prekursor untuk katoda baterai litium, dan bahan baku utamanya itu memang nikel. Dan nikel yang saat ini depositnya paling banyak dan juga ekonomis untuk diolah menjadi produk bernilai itu adalah Indonesia. Maka saat itu kami datang ke Indonesia. Nah, dari kami kembangkan 2021 sampai sekarang kami sudah punya beberapa produk. Jadi kami punya produk nickel matte, termasuk bahan yang nanti bisa diolah menjadi bahan baku baterai, prekursornya baterai. Kemudian kami 2 tahun lalu kami kembangkan lagi namanya nikel katoda, yaitu nikel dengan kemurnian 99,99%. Nah, pada saat itu, saat kami mengapalkan pertama kali keluar, saat itu juga Indonesia menjadi yang pertama di Asia Tenggara untuk memiliki produk nikel murni masuk ke pasar London Metal Exchange. Nah, itu salah satu contoh baru dari kami. Dan tahun ini Februari kami berkembang lagi commissioning kami untuk produk yang namanya prekursor.
Jadi kurang lebih seperti itu ya, konsep yang dapat menjadi idea juga untuk teman-teman investor yang lain, bahwa memang kita harus terus-menerus berinovasi dan juga berkreasi, tidak hanya dari segi teknologi, tetapi juga dari segi produk. Kalau kita sebut namanya diversifikasi produk. Jadi gak cuma satu, tapi kita coba produk-produk yang lain kita tambahkan. Nah, saya juga ingin sharing beberapa contoh produk lain yang juga sudah berkembang di Indonesia, meskipun bukan di kami. Contohnya per tahun akhir tahun lalu, kuartal 3 sampai sekarang itu sudah ada produk-produk nilai tambah dari litium karbonat. Nah, tentunya itu sangat penting sebagai bahan baku atau komponen untuk menjadikan Indonesia bisa lengkap ekosistem mendukung pengembangan industri baterai. Baik, lalu seberapa jauh kita sampai benar-benar bisa mengeluarkan produk baterai itu sendiri? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Industry 360. Kami akan kembali.